Halo aku, Jaksa Diazat atas rekomendasi Rizik. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya, dilansir dari sewor.com. Menarik kita cermati manuver Rizik sepanjang penanganan kasusnya oleh penegak hukum. Dia tampaknya tak bakalan mengaku kalah ataupun salah, karena orientasi benar dan salah baginya selalu diputar balik. Buktinya, fakta-fakta yang mudah dibuktikan tetap saja dia pantas sesuka hati. Sudah jelas undangan yang dia lakukan sudah menabrak rambu-rambu hukum. Dia malah menyalahkan pihak yang menegakkan hukum dengan gaya arogansi yang tak kepalang tanggung pula. Ini fenomena apa? Kalau hakim kalah pamor dengan seorang terdakwa dan tak memberikan vonis tambahan pada saatnya kelak, niscaya akan menjadi pandangan buruk di mata publik. Terdakwa semacam Rizik memang sangat layak tidak mendapatkan keringanan dari majelis hakim, karena selain dia telah berulang kali melakukan pelanggaran hukum di depan majelis pun, dia tak menampakkan diri menyesali perbuatannya, dan bahkan dia melawan lembaga yang secara hukum dijunjung tinggi di negara ini. Meskipun predikat Rizik adalah seorang terdidik, namun kita lebih melihatnya sebagai tak berpengetahuan tentang etika dan bahkan hukum. Lihat saja rangkaian pernyataan yang bahkan kita melihatnya tak lebih dari tak mengenyam bangku sekolah. Ironisnya, dia justru bangga dengan kepandiriannya, tak malu-malu dengan serangkaian pernyataan halu, menyebut jaksa dungu, benar-benar bertentangan dengan fakta. Cermati saja, mereka menduduki posisi jaksa itu melalui serangkaian ujian. Sangat jauh bedanya dengan perjalanan seorang imam halu yang cuma mengandalkan kenekatan hingga dianggap sebagai pemimpin. Tahukah bahwa seorang perompak pun bisa mencapai posisi seperti halnya yang dimiliki Rizik, karena mereka tak diwajibkan menghadapi rangkaian ujian yang dilakukan oleh lembaga resmi. Kita sebaiknya tidak terlalu fokus membahas seorang terdakwa yang merasa jumawa karena popularitasnya. Yang lebih kita khawatirkan adalah para pengagum sang pesakitan. Mereka harus dibangunkan dari mimpi gelapnya agar tidak terperangkap dengan sikap putus asa dari junjungan mereka. Biarkan saja si terdakwa berjuang sendiri sesuai kapasitasnya, karena itulah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Yang harus disadarkan dari mimpi adalah para pengikut Rizik, karena bukan semata-mata si imam bermanuver ria di depan khalayak jika bukan karena sejumlah daya tarik duniawi, termasuk fasilitas dan kenyamanan. Lihat siapa saja yang berdiri di belakangnya. Bagi yang berpikir waras tentu akan mudah menganalisis bagaimana orientasi mereka yang selalu mendukung dengan berbagai cara sang terdakwa. Terlepas Rizik berorasi dengan penuh arogansi, bahkan pada setiap orasinya kita tak pernah melihat nuansa kerohanian di dalamnya. Maka tak pelak lagi, sosok yang satu ini tak lebih dari seorang pemandu sorak secara politis. Lalu apa yang layak diberikan kepada seorang pemandu sorak selain tepuk tangan yang bermakna sesaat? Tentu saja bayaran yang pantas sesuai luasnya dampak yang ditimbulkan. Karena popularitasnya yang sangat luas, mungkin si pembayar sangat suka memanfaatkan popularitasnya. Maka tak penting lagi dia dilihat secara moral, apakah baik atau buruk. Yang lebih penting adalah keuntungan yang didapat oleh para penyandang dana.